Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Kali ini saya akan kembali membahas mengenai tensioner, di mana di tanggal 27 Januari 2024 kemarin saya akan melakukan penggantian tensioner, tapi pakainya tensioner yang KW. Setelah saya melakukan penggantian lahar noken as yang jebol ya. Sedikit kita flashback. Di bulan Januari itu awal bulannya lahar noken as saya jebol karena dugaannya itu salah settingan tensioner manual. Akhirnya lahar noken as jebol dan beberapa minggu kemudian terjadi lagi lahar noken as jebol. Jadi di bulan Januari itu 2 kali lahar noken as jebol akibat saya menggunakan tensioner manual. Nah, setelah penggantian yang kedua si lahar noken asnya, terus saya langsung ganti tensionernya dengan yang otomatis lagi ya, yang model seperti ini, tapi bukan yang original. Karena kan original itu harganya lumayan mahal juga. Dan alasannya kemarin saya pakai, saya pengen ngetes nih yang masalah sebenarnya di mesin Yamaha Aerox saya apa yang menyebabkan lahar noken as jebol, dan tensioner otomatis ini juga dulunya juga sering jebol juga ya. 2 minggu atau 3 minggu pakai dia jebol, jadi boros banget. Mengingat harga tensioner itu nggak murah juga ya, akhirnya kemarin saya mutusin pakai yang KW. Hanya sekedar pengen nguji kesalahan atau kerusakan part yang terjadi di motor Yamaha Aerox itu dari apa. Ternyata setelah 4 bulan pemakaian, alhamdulillah banget ya, dari suara mesin pun masih terdengar halus dan tensionernya itu masih sangat awet. Kita dengerin suaranya ya. Sebagai pembuktian dari awal setelah saya ganti dan sampai hari ini suaranya itu masih halus ya guys. Saya nyalain dulu motornya. Nah, ini motor udah nyala. Bisa kalian dengar sendiri ya suaranya. Saya deketin nih ke area mesin. Nggak bisa. Nah, suara mesinnya itu sangat-sangat halus ya. Karena emang faktornya itu kemarin saya udah ganti lahar noken asnya. Dan saya pakai tensioner manual. Ini KW Supermula hanya 14.000 ya. Berbeda dengan pada saat saya pakai tensioner manual ya. Bukan yang otomatis KW kayak gini. Dia cenderung ada suara berisik juga di bagian mesinnya. Ini pun saya jadi bingung, kenapa kok tensioner manual, maksudnya kenapa kok tensioner otomatis yang KW malah jauh lebih awet daripada yang originalnya. Atau jangan-jangan pada saat saya beli tensioner otomatis yang 2 PV ya, yang katanya sangat rekomendasi banget, itu udah jebol beberapa kali. Atau yang 2 ND-nya juga ya, bawaan Yamaha Aerox Old, itu yang paling awet juga ternyata jebol juga. Tapi setelah ganti yang KW, dia malah awet. Padahal yang KW model seperti ini ya, pernya itu dia lemah banget. Nggak seperti yang original, pernya itu agak keras. Dia lihat tuh letoy banget nih. Namanya produk KW. Bahannya juga seperti ini nih. Ini pernah saya pakai juga ya. Yang KW ini pertama kali pakai yang model kayak gini nih. Ini bahannya udah bisa kalian lihat sendiri kualitasnya. Tapi kok bisa lebih awet? Alhamdulillahnya ya. Akhirnya saya pun mikir nih. Berarti selama ini yang bermasalah memang dari tensionernya doang. Yang saya beli itu dapatnya apes. Dapatnya kualitasnya jelek. Dan kalau memang yang bermasalah dari rantai keteng, mungkin di usia 2 bulanan atau bahkan kurang, si tensioner otomatisnya ini bermasalah lagi. Dan jangan sampai lah, amit-amit. Tapi saya nggak bisa simpulkan juga kalau rantai keteng di motor Yamaha Aerox itu aman ya.
Pembuktiannya tetap harus saya ganti tensioner otomatisnya pakai yang original. Nantilah kalau udah ada rezekinya, saya mau ganti tensioner otomatisnya pakai yang original lagi. Oh iya guys, mungkin faktor pendukung lainnya ya kenapa kok bisa lebih awet. Kemarin itu bagian lidah atas tensionernya juga diganti ya. Sorry, lidah rantai ketengnya bagian atas diganti juga ya sama yang baru. Jadi bisa aja ya. Itu jadi faktor penentu saya pakai tensioner yang KW jauh lebih awet. Karena kalau si lidah tensioner udah lama dipakai otomatis akan sedikit menipis terus. Makanya jadi ada misalnya ini nih, misal kalau contohnya kayak gini nih. Ini misalnya lidah tensioner dan ini rantai ketengnya. Jadi kalau lidahnya udah semakin tipis maka akan ada gap. Nah pada saat si motor nyala ada putaran dari noken as, rantainya naik, otomatis dia agak loncat sedikit nekan lidahnya. Karena ada gap sedikit tadi, begitu si rantai ketengnya muter, nah itulah yang membuat hentakan ke si tensioner dan bikin si tensioner otomatisnya ini jebol ya guys. Dan buat sekarang saya udah nggak mau pakai lagi tensioner manual ya, karena udah kapok juga. Walaupun memang selama pemakaian kurang lebih 2 tahun itu motor nggak terjadi masalah ya guys. Oh iya, untuk kondisi lahar noken asnya pun kemarin saya udah cek juga ya pada saat benerin si kipas pompa radiatornya. Itu saya cek, alhamdulillah ya kondisi lahar noken asnya itu yang gede dia aman. Dan mudah-mudahan awet juga ya guys. Karena rencana kedepannya juga saya pengen ganti 1 set noken asnya. Seperti yang di video sebelumnya, kan pin dari noken asnya pun dia udah habis ya. Jadi saya harus melakukan penggantian langsung lahar noken asnya. Jadi saya harus kalian ganti noken asnya juga ya guys. Mungkin pakai spek racing enak kali ya, daripada pakai spek standar, harga nggak beda jauh. Kayaknya kita akan coba noken as racing. Nah buat kalian yang udah pakai noken as racing bisa kasih masukan buat saya juga nih, kira-kira enaknya pakai noken as tipe apa dan dari merek apa ya guys, biar jadi referensi buat saya untuk ganti noken as racingnya ya guys. Oke guys, segitu dulu ya pembahasan kali ini mengenai pemakaian tensioner manual yang KW. Ternyata walaupun KW, alhamdulillah awet juga ya. Dan pokoknya terus pantengin channel saya karena insya Allah akan ada tutorial-tutorial lain yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.